Saya pernah melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab, saya pernah melakukan ke Tunis, saya pernah ke Maroko, saya pernah ke Libya, ke daerah-daerah konflik, di mana Islam itu selalu bergejolak. Saya pernah ke Somalia, saya pernah ke Mozambik, saya pernah ke Mali, saya pernah ke Chad, saya pernah ke Burkina Faso. Itu adalah tempat-tempat di mana umat Islam itu berkonflik. Kenapa kok mereka berkonflik? Karena bodoh, Pak. Karena orang Islamnya nggak punya ilmu. Jadi dihasut apapun mudah bergerak. Mereka disuruh membakar rumahnya tetangga yang beragama Kristen, dia mau. Atas nama agama. Meskipun saudaranya sendiri dibantai, Pak. Karena apa? Mereka tidak punya pemahaman, aklinya tidak jalan. Yang disodorkan hanya naklinya. Kalau orang NU tidak menekuni peradaban manusia masa depan, ya bapak-bapak sekalian harus ketinggalan dan menjadi sampah peradaban, Pak. Hanya dimainkan oleh Cina, dimainkan oleh Amerika, Eropa. Perang. Damai. Sama seperti Israel hari ini dan Palestina. Di Arab itu, Pak. Kalau musim haji, Pak, kan orang Islam sedunia kan datang ke Saudi. Dia malah berlibur ke Amerika, ke Eropa gitu di musim haji. Itu majikan-majikan di Arab Saudi begitu. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan Bapak-bapak sekalian adalah kita jangan pernah terpengaruh oleh berbagai ajaran yang hanya meminta kita untuk benci terhadap perbedaan. Nah, Bapak-bapak, ini saya kasih tanda-tandanya. Karena saya di Densus 6 tahun jadi tenaga ahli. Apa sih ciri-ciri orang yang kemudian ingin menyuntikkan paham terorisme dan kebencian? Ini biasanya ada orang baru, Pak, datang. Bicara soal agama. Temennya itu orang luar, Pak. Ketika teman-teman dari luar ini datang ke rumahnya, dia masukkan ke dalam rumahnya, pintunya dikunci, Pak. Ini sambil dilihat aja. Yang jelas dia itu tidak merokok, rokok haram. Yang jelas mereka tidak maulidan, karena maulidan haram. Dia tidak mau ziarah kubur, karena diharamkan. Gak mungkin dengerin musik, karena musik haram juga. Nah, teman-temannya ini biasanya diundang dari luar dan dia itu ngobrol sambil bisik-bisik, Pak. Ini salah satu ciri-ciri dari kelompok seperti ini. Dan mohon maaf, Pak, kalau pernah dengar ada letusan di rumahnya, dia laporkan ke Pak Polisi. Dia berarti sedang melakukan uji coba. Dan dia biasanya memang tidak mau membaur dengan orang-orang yang belum dipastikan bahwa dia sama dengan saya. Dia nggak bakal mau. Dan sasarannya siapa? Nahdien, orang-orang NU. Kenapa sih kok orang NU terus yang disasar? Ada salah seorang sarjana, Pak, namanya Phil Caruso, dari Tillman Scholar, dari Harvard University. Sekolahnya di Amerika, tapi dia membuat penelitian di Indonesia. Kata dia ini sederhananya begini. Kalau ingin menumbangkan Indonesia, kalau ingin menumbangkan Pancasila, maka Nahdlatul Ulama harus dirubuhkan lebih dulu. Ini hasil penelitian, Pak. Kenapa? Karena satu-satunya ormas yang mau mengakui Pancasila pada tahun 1982 itu hanya Nahdlatul Ulama. Ini sejarah. Ormas lain belum mau, Pak. Ini mohon izin, mohon maaf. Muhammadiyah itu 2002, Pak, baru mau mengakui. NU itu sudah mengakui bahwa Pancasila itu adalah asas tunggal dalam setiap entitas di Indonesia tahun 1982. Meskipun terjadi perdebatan sengit pada masa itu, tapi pada akhirnya secara aklamasi NU mengakui Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Nah, ini kemudian yang menjadi NU itu target dari kelompok-kelompok yang menganggap bahwa Pancasila ini haram. Yang pada akhirnya secara ubudiyah dan amaliyahnya sama, tapi dia anti Pancasila, akhirnya memilih berpisah
membuat organisasi sendiri yang namanya Front Pembela Islam pada tahun 1999. Ini saya ceritakan, Pak. Mereka cara beribadahnya sama. Mereka maulidan juga, mereka sulawatan juga. Idul Jawahir itu mereka hafal, Pak. Tapi karena mereka tidak suka Pancasila, mereka memilih berpisah dari NU. Produknya apa? Ada orang yang beramaliyah dan beribadah seperti NU, tapi pernah ditangkap Densus 88, ya FPI ini. Ada 4 orang anggota FPI yang pernah ditangkap Densus. Namanya kelompok Hussein Hasni. Dia ingin meledakkan bom di 6 tempat di Jakarta dan di Jakarta dan Bekasi karena tidak terima Habib Rizik ditangkap polisi. Ditangkap oleh Densus. NU, bukan FPI, Pak. Amaliyah dan Ugudianya hampir sama. Tapi karena mereka anti Pancasila, ya ditangkap. Ini perbedaannya, Pak. Jadi kalau kita mau mengaku NU, kita tidak mungkin punya niatan untuk mengkhianati negara ini. Bapak Ibu sekalian, polisi ini jumlahnya 484.000, hampir 500.000. Tentara itu jumlahnya 1.100.000. Banser 7 juta, Pak. Kalau NU punya niatan jahat untuk menjadi pemberontak, polisi dan tentara itu kalah jumlah dengan Banser. Nggak usah bawa senjata, bawa pentungan aja cukup. Ngeludah aja banjir, Mak, Wonosobo. Itu artinya apa? Sumber daya NU untuk menjadi pengkhianat itu punya, Pak, besar. Kekuatan kiai, pesantren, belum kita ranting-ranting, MWCNU, PCNU, PWNU. Itu semua kekuatan besar, tapi NU tidak pernah tergoda untuk melumbangkan NKRI. Enggak pernah, Pak. Ini mumpung hari santri saya ceritakan, bahkan ada salah seorang anggota Banser di Mojokerto, namanya Rianto. Dia ingin menyelamatkan gereja, Pak, yang ditempatkan bom di situ. Rianto curiga itu bom, hingga akhirnya Rianto mengambil bom itu ditaruh di sini untuk dibuang keluar. Sebelum sampai keluar, bom itu meledak di badannya Rianto, anggota Banser. Sebegitunya, Pak. Dan ini titipan dari para muassis. Apakah dia ingin menyelamatkan gereja? Bisa jadi tidak. Tapi dia ingin menyelamatkan kemanusiaan. Seperti yang saya katakan tadi, orang menjadi Kristen atau orang menjadi Hindu, itu kan karena takdir kelahiran. Kalau orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu mau dibom semua, sampai seberapa kuat kita, Pak? Orang Islam di dunia ini hanya 1,8 miliar. 5,5 miliar lainnya itu tidak beragama Islam. Sampai keberapa kuat kita itu mau membinasakan mereka. Belum diantara sesama Islam sendiri yang berbeda-bedain. Makanya Mbah Yai Wahid Hasyim, ketika ada usulan di dalam Piagam Jakarta harus ditempatkan kata syariah di dalam Pancasila, Mbah Yai Wahid Hasyim menolak. Dah. Kata syariah mau ditaruh di Pancasila ini, memangnya kita Islam semua? Loh, syariah itu sendiri menurut Islamnya versi siapa? Di dalam Islam itu juga berbeda-beda. Kalau syariah yang dipegang di situ itu berdasarkan definisinya Muhammadiyah, apa orang NU terima? Misalnya nih, ada undang-undang, orang yang maulidan, polisi tangkap semua. Apa orang NU diam? Nggak mungkin. Kalau syariahnya versi NU yang diberlakukan, orang-orang harus wajib melakukan maulidan setiap bulan Maulid. Apa nggak diprotes sama orang Muhammadiyah? Sama orang-orang Salafi misal? Maka kemudian kalau kita berbicara Indonesia, kita tidak berbicara tentang siapa kita, tapi kita berbicara tentang manusia satu negara. Konsep ini sudah ditulis pada abad ke-14 oleh seorang ahli sejarah dan politik namanya Ibnu Khaldun. Dalam kitab Al-Muqaddimah. Adik-adik harus baca ini. Yang masih muda, yang masih belajar,
Mengapa Indonesia membuat Pancasila? Supaya tahu akar genealogisnya, baca Al-Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Ada sambungannya nanti, Al-Ibar namanya. Tapi itu rumit lagi, lebih rumit lagi. Jadi baca Al-Muqaddimah, jadi tahu kita, oh Pancasila ini sebenarnya dari mana sumbernya. Bapak Ibu sekalian, soal peradaban ini hari santri kan soal peradaban dunia. Ini yang paling terakhir saya selalu sampaikan kepada adik-adik, ibu-ibu yang punya anak, tolong sampaikan. Di Arab itu Pak, Bapak Ibu sekalian, ini ada istri saya ini, buktinya gitu. Bahwa saya pernah melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab, saya pernah melakukan ke Tunis, saya pernah ke Maroko, saya pernah ke Libya, ke daerah-daerah konflik, di mana Islam itu selalu bergejolak. Saya pernah ke Somalia, saya pernah ke Mozambik, saya pernah ke Mali, saya pernah ke Chad, saya pernah ke Burkina Faso. Itu adalah tempat-tempat di mana umat Islam itu berkonflik. Kenapa kok mereka berkonflik? Karena bodoh Pak. Karena orang Islamnya nggak punya ilmu. Jadi dihasut apapun mudah bergerak. Mereka disuruh bakar rumahnya tetangga yang beragama Kristen, dia mau. Atas nama agama. Meskipun saudaranya sendiri dibantai Pak. Karena apa? Mereka tidak punya pemahaman, aklinya tidak jalan. Yang disodorkan hanya naklinya. Ini bahaya kalau sampai diberlakukan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, keilmuan ini menjadi penting. Anak-anak muda di Arab hari ini rata-rata mulai meningkat yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Bukan hanya tidak percaya agama, Pak. Tapi tidak percaya adanya Tuhan. Banyak. Bahkan orang Saudi itu masih banyak yang belum naik haji, Pak. Kita di sini ingin naik haji semua. Bagaimana cara kalau perlu ngutang-ngutang? Kalau perlu sawah digadein. Karena saking pengennya naik haji. Di Arab, orang Arab Saudi, orang Jeddah, banyak yang masih belum naik haji. Kenapa? Karena menganggap ini hanya ritual keagamaan. Coba cek itu. Yang pernah di Saudi menjadi TKI, coba cek. Bisa jadi majikannya belum pernah naik haji. Karena mereka tidak mau itu. Kalau musim haji Pak, kan orang Islam sedunia kan datang ke Saudi. Dia malah berlibur ke Amerika, ke Eropa gitu, di musim haji. Itu majikan-majikan di Arab Saudi begitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ilmu ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita tidak lagi memahami ilmu tentang saintifik. Hari ini ada buku Pak, yang ditulis oleh motor ateis. Udah meninggal orangnya. Udah mati. Namanya Stephen Hawking. Dia mengatakan begini, alam semesta ini terjadi karena ledakan besar. Bohong kalau kalian itu masih percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu hanya diciptakan sendiri di dalam otak kamu supaya kamu takut. Ini kata Stephen Hawking. Apa yang bisa menciptakan alam semesta ini? Teori fisika namanya mekanika kuantum. Quantum mechanics. Karena ledakan besar antara kutub positif dan kutub negatif listrik yang kemudian menciptakan black hole and Big Bang Theory namanya. Saya baca bukunya itu. Ada 3 jilid, hatam saya. Nah, buku-buku seperti ini yang dipercaya oleh anak-anak muda Muslim hari ini di Arab ataupun di Indonesia. Kenapa mereka percaya? Karena tidak ada ulama yang ngelawan. Tidak ada, Mak. Ulamanya semua asik berpolitik. Semuanya tentang siasah. Makanya hari ini saya suarakan. Mari kita kembali ke ilmu pengetahuan generasi muda NU ini. Supaya kita bisa ikut serta dalam dalam peradaban manusia. Kalau enggak kita jadi sampah. Sampean tahu Huawei, merek HP itu. Saya ceritakan nih supaya sampean tergugah semua. Supaya anak-anaknya didorong. Kalau kita udah telat Pak, udah tua.
Huawei itu, merek handphone Cina itu, sudah membuat handphone yang akan dilepas tahun 2040. Tahun 2040 handphonenya udah diciptakan dari sekarang, Pak. Modelnya seperti apa? Microchip, mesinnya handphone itu ditanam di dalam kepala, Pak. Jadi kalau besok-besok orang mau nelpon, itu tinggal ngomong sendiri aja. Monitornya ada di kacamata. Jadi kayak orang gila aja ngobrol sendiri gitu. Karena speakernya udah ditanam di dalam telinga kita. Di saraf gendang telinga kita sudah ditaruh. Dan mikrofonnya sudah terintegrasi dengan telinga. Jadi orang bisa ngomong sendiri. Saya misalnya mau nelpon istri saya, istriku, ya udah terkoneksi langsung terhubung, Pak. 2040. Lah sampean kan masih pegang banana pisang itu, Nokia pisang itu masih. Dan sampean kerjanya kan tuker tambah di counter-counter itu. Orang Cina sudah memikirkan ke sana, Pak. Kalau orang NU tidak menekuni peradaban manusia masa depan, ya bapak-bapak sekalian akan ketinggalan dan menjadi sampah peradaban, Pak. Hanya dimainkan oleh Cina, dimainkan oleh Amerika, Eropa. Perang. Damai. Sama seperti Israel hari ini dan Palestina. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus pinter. Kita harus cerdas supaya kita bisa memahami. Lah kita sekarang ngelihat mobil listrik aja rada heran, Pak. Sementara di Cina hari ini, Pak, di Cina ini ada tambang batu bara yang tidak ada manusianya, Pak. Ada kurang lebih 500 truk tanpa supir yang bergerak 24 jam. Ekskavator itu bekerja sendiri tanpa supir. Semuanya menggunakan teknologi artificial intelligence. Cina, Pak. Dan Cina sekarang sedang mengembangkan mobil magnetis. Nggak pakai jalan, Pak. Dia ngawang, Pak. Di atas jalan kurang lebih 1 meter 20 cm. Jadi dia nggak perlu aspal, Pak. Itu Cina sedang mengembangkan itu, BYD. Coba, kalau kita ke Shanghai atau ke Chengdu atau ke kota-kota besar di Cina, itu taksi nggak ada supirnya, Pak. Sampean duduk itu ya ketemu dengan setir aja nggak ada supirnya. Itu udah ada hari ini. Coba bayangkan kalau taksinya itu misalnya taksi Kejajar gitu. Ada logo NU-nya. Keren sekali. Coba. Jadi kita tidak boleh ketinggalan. Saya dan istri saya kan sering melakukan perjalanan. Kami ke Inggris sudah berkali-kali dengan istri saya. Kita kadang-kadang heran sendiri, Pak. Kita heran sendiri, Pak, dengan apa yang terjadi di sana itu. Betul-betul ini kalau nanti hari kiamat seperti apa sih dunia ini? Di sana itu kita sudah tidak berhadapan dengan manusia, Pak. Apapun. Nah, anak-anak muda LU adik-adik, anak-anakku semua ini, mari kita tekuni ilmu itu. Kita kan hari ini hanya menjadi pembeli aja, Pak. Nggak bisa jual. Hanya pembeli kita ini. Kita itu hanya dijadikan pasar. Sampean yang bikin ini pupuknya kentang, pupuknya kol, segala macam itu. Sampean pikir itu buatan Indonesia. Bahan bakunya tetap masih dari Cina, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita dorong anak-anak kita untuk menekuni ilmu. Oke, kita menjadi petani kentang, tapi alangkah baiknya suatu saat kelak anak-anak kita punya pabrik pengolahan kentang. Itu kan keren lagi. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita, supaya kita betul-betul bisa ikut serta dalam peradaban manusia. Bapak Ibu sekalian, bukan saya berarti ingin, karena sampean mungkin hanya hidupnya di Kejajar, Wonosobo, paling jauh ke Jakarta misalnya. Bukan itu. Saya sudah berjalan ke hampir setengah bumi ini, Pak. Tahun. Saya Amerika Latin itu hampir semua negara besarnya sudah saya pernah datangi. Asia Selatan sudah, Afrika sudah, Eropa belum. Hanya ke Inggris. Tapi kalau kita membukakan mata di dunia lain itu, di dunia luar itu, betapa peradaban manusia itu sudah sedemikian tinggi, Pak, tingkatannya. Jauh, Pak. Itu saja karena saya harus bergeser ke Unsik. Mudah-mudahan
kalau ada kesalahan dari saya, ini menjadi teguran buat saya yang fakir ilmu ini, dan bisa menjadi maslahat bagi siapapun yang berada di dalam majelis ini.